Wadid. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah beserta Bapak dan Ibu Guru yang semoga pada kesempatan kali ini selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat-Nya kepada kita semua. Salawat beserta salam semoga selalu senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak, Ibu, dan Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, mendefinisikan pembelajaran yang telah saya dapatkan selama pelatihan guru penggerak, yaitu konsep budaya positif. Di sini ada 6 budaya positif. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga motivasi perilaku manusia, 4 kebutuhan dasar, 5 posisi kontrol restitusi, 6 keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Baiklah, untuk konsep yang pertama yaitu perubahan paradigma. Ke depan, silakan yang bersedia. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Boleh diganti langsung benda ya Ibu Bapak. Kemudian letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalang. Teman Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Nah, teman Anda juga akan membujuk Anda, merayu Anda supaya Anda bisa membuka kepalang tersebut. Silakan boleh dicoba. Bu Ratu mungkin dengan Bu Rida, Bu Nina. Boleh. Silakan Bu Ratu punya benda apa yang berharga? Boleh dicoba. Bu Ratu yang A, Bu Nina yang B ya. Silakan Bu Ratu punya apa? Punya benda, boleh. Punya benda. Berarti Bu Nina nanti akan mencoba membuka kepala Bu Ratu. Silakan Bu Nina, boleh dimulai. Semua tenaga boleh merayu. Dirayu, dibujuk, boleh silakan. Mohon izin untuk membukanya. Sekuat tenaga boleh dipertahankan atau memang mau dilepas, terserah Bu Ratu ya. Susah. Oke, bagaimana perasaan Bu Nina untuk membuka kepala tersebut? Sangat susah untuk dibuka. Kenapa ya, Bu? Apakah Bu Nina penasaran apa isinya? Penasaran. Kemudian Sehingga Bu Ratu tidak mau untuk mengizinkan membukanya ya. Bu Ratu, ada benda apa di dalam kepala tangan Bu Ratu? Ada benda berharga yang orang lain tidak boleh mengambilnya. Oh, berarti benda ini sangat berarti, sangat berharga buat Bu Ratu ya. Bisa dibuka benda tersebut? Oh, ternyata cincin. Ya, terima kasih untuk refleksinya. Cincin dari siapa, Bu Ratu? Ya teman-teman, ternyata yang bisa mengontrol diri kita sendiri itu adalah kita ya, bukan orang lain. Sehingga kenapa tadi Bu Ratu tidak mau membuka kepala tangannya walaupun sudah dirayu oleh Bu Nina, karena memang menurut Bu Ratu ada sesuatu benda yang sangat berharga. Begitupun dengan kita. Nilai-nilai apa yang berharga yang bisa kita terapkan di sekolah kita ini untuk kemajuan sekolah kita, sehingga tidak bisa dikontrol oleh orang lain ya. Kemudian yang kedua, konsep yang kedua yaitu disiplin positif. Bapak Ibu, menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Bapak Ibu, sikap disiplin positif harus dimiliki oleh murid agar menjadi pribadi yang tertib dan bijaksana. Dengan adanya disiplin positif diharapkan bisa membantu murid untuk meningkatkan rasa tanggung jawabnya terhadap ketertiban dan kenyamanan ketika pembelajaran sedang berlangsung. Selanjutnya yaitu konsep yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Ian Gosson dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan
menjadi pengalaman yang menyenangkan bagi murid serta dapat memberikan motivasi bagi murid. Ini dapat kita lakukan dengan berbagai macam penggunaan metode yang lebih menarik, kreatif, dan inovatif. Contohnya kita bisa menerapkan pembelajaran menggunakan Canva atau juga menggunakan lingkungan sekolah. Itu sesuai dengan filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa pembelajaran harus berpusat pada siswa. Yang kelima yaitu kebutuhan akan penguasaan. Kebutuhan ini penting bagi murid untuk mengembangkan rasa percaya diri dan kemandirian mereka. Juga kita ini sebagai guru perlu memberikan kesempatan kepada murid untuk menunjukkan kemampuan mereka, serta kita tidak lupa harus memotivasi mereka untuk kesuksesan yang mereka impikan. Posisi teman ini bisa negatif dan juga bisa positif. Guru di posisi ini menggunakan hubungan baik dan biasanya disertai dengan humor. Misalkan, ayo bantulah ibu, atau ayo bantulah demi ibu. Nah, itu
pemantau ini berdasarkan pada peraturan-peraturan atau konsekuensi. Adapun perkataannya misalkan, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Nah, seperti itu dan seterusnya dan sebagainya. Nah, yaitu posisi sebagai manajer. Posisi ini guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersiapkan murid bertanggung jawab atas perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Apa yang kita yakini? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, seperti itulah perkataan guru sebagai posisi manajer terhadap muridnya. Artinya, contohnya, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, posisi kontrol gurunya sebagai pembuat orang merasa bersalah. Kemudian, kamu tidak pernah benar-benar melakukannya. Ini sebagai pengukur. Ayolah, lakukan demi ibu atau bapak ini sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ini sebagai pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini sebagai manajer? Dan kamu selalu yang paling terakhir, ini sebagai penghukum. Lanjut ke konsep berikutnya, yaitu keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Maka kita akan tahu jawabannya. Bapak Ibu, keyakinan kelas dan peraturan kelas itu berbeda ya. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan, yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi ini sudah jelas beda ya Bapak Ibu, bahwa keyakinan kelas itu berbeda dengan peraturan kelas. Kalau peraturan kelas itu dibuat oleh warga sekolah, sedangkan keyakinan kelas itu dibuat oleh guru dan murid di dalam kelas, yang mereka sepakati hal-hal positif yang timbulnya dari murid yang akan diterapkan di kelas mereka, seperti itu. Kemudian lanjut ke peraturan dan keyakinan kelas. Ini contohnya seperti ini Ibu Bapak. Selalu kembalikan buku ke tempatnya, ini berupa peraturan. Sedangkan keyakinannya adalah tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, itu peraturan. Keyakinannya menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, itu peraturan. Keyakinannya menghormati orang lain dan berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, itu peraturan. Keyakinannya adalah keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, itu peraturan. Keyakinannya adalah kesehatan. Kemudian bergantian atau menunggu giliran, itu peraturan. Keyakinannya menghormati orang lain dan bersabar. Gunakan masker, itu juga peraturan. Keyakinannya adalah kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, itu peraturan. Keyakinannya adalah keselamatan dan keamanan. Nah, kalau dilarang merokok itu peraturan apa keyakinan, Bu Wulan? Kata kepala peraturan atau peraturan? Menurut kata kepala peraturan, benar sekali. Maka keyakinannya adalah kalau dilarang merokok berkaitan dengan apa? Kesehatan. Kesehatan. Terima kasih Ibu Bapak hebat sudah berpartisipasi luar biasa. Tiga restitusi, yang pertama yaitu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Ini ada contoh-contohnya, kemudian di slide berikutnya. Oke. Ya, untuk menstabilkan tindakan, untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Guru akan berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat
kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak atau Ibu guru lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, ini adalah perkataan yang datangnya dari guru untuk kebutuhan atau validasi tindakan yang salah. Membantu siswa mengenali basic needs, kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan. Nah, dalam hal ini guru akan berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya, kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan baik besok lagi? Nah, seperti itu pertanyaan-pertanyaannya. Kemudian segitiga revolusi yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya yang dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Dalam hal ini guru akan berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu yang seperti apa sih? Kamu ingin menjadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, ini adalah contoh menanyakan keyakinan kelas. Nah, Ibu Bapak, ini ada video restitusi, segitiga restitusi yang telah saya lakukan terhadap murid saya di kelas 5. Rizky Baktiar ini beberapa kali dia terlambat, datangnya lebih dari 5 kali, datang ke sekolahnya selalu kesiangan. Ketika pembelajaran terus dimulai, Rizky Baktiar ini selalu datang terlambat. Maka saya adakan pendekatan segitiga restitusi penerapannya di dalam kelas. Silakan selamat menyaksikan videonya. Kita akan putar video anak yang kemarin terlambat. Sebentar ya Bapak Ibu, mohon waktunya. Rizky, tahu nggak kenapa kali ini guru panggil Rizky terlambat? Ini posisi sebagai manajer Bapak Ibu. Jadi menghukum anak sebagai manajer itu seperti ini. Tidak dengan fisik, mencari solusi. Akhir-akhir ini Rizky itu sering datang terlambat. Kenapa? Siapa
video terakhirnya refleksi dari siswa. Jadi nanti siswa merasa tidak terbebani, mereka malah dibantu untuk menemukan solusi untuk mereka ya. Bapak Ibu, demikianlah penerapan dari kegiatan guru penggerak di modul 1.4 ini, dan ini adalah tugas saya untuk aksi nyata saya. Saya secara pribadi meminta bantuannya kepada ibu bapak guru untuk kemajuan sekolah kita ini, menerapkan budaya positif di sekolah. Dan sekarang memang kita sudah terbantu dengan bapak kepala sekolah kita yang baru. Jadi memang perubahannya sangat terlihat di sekolah kita ini, di kondisi fisik sekolah pun sangat terlihat ya. Jadi begitu nilai-nilai yang dapat kita tonjolkan itu, semoga semuanya mengacu kepada budaya positif ya. Dan seperti yang dikatakan Ibu Pepe, bahwa kita harus tahu aset atau kekuatan dari sekolah kita itu apa. Maka kalau memang sudah baik kita pertahankan, kalau belum baik kita lakukan tindakan untuk menuju hal-hal yang baik. Mungkin itu saja dari saya. Saya minta maaf kalau mengganggu waktunya. Kurang lebihnya saya akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasku, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasku, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan.
tahu Bu. Tidak tahu. Kalau tidak tahu akan Bu Guru kasih tahu ya. Iya Bu. Pak, Bu Guru pagi ini memenuhi Rizky ke sini. Akhir-akhir ini Rizky itu sering datang terlambat ke sekolah. Kenapa? Kesiangan Bu. Kesiangan. Kenapa Rizky kesiangan? Tidak ada yang membangunkan. Oke, yang Rizky ingat sudah berapa kali Rizky datang terlambat? 6 kali Bu. 6 kali. Rizky, sering terlambat itu merupakan suatu kesalahan bukan? Iya Bu. Nah, lalu apakah Rizky akan memperbaiki kesalahan Rizky ini? Iya Bu. Oke, siap ya? Ya. Nah, Rizky sering terlambat ke sekolah, pasti ada alasannya. Kenapa sih Rizky sering sekali datang terlambat ke sekolah? Karena saya sering bergadang dan main HP Bu. Oke, apakah Rizky tahu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Tahu Bu. Apabila sering terlambat ke sekolah, sesuai tidak dengan keyakinan kelas kita? Tidak Bu. Nah, menurut Rizky, keyakinan kelas apa yang sudah Rizky langgar? Disiplin Bu. Disiplin. Menurut Rizky, disiplin itu penting tidak? Penting Bu. Penting. Kenapa penting? Supaya membuat semuanya bisa menghargai waktu. Oke, Rizky sudah tahu ya bagaimana cara menghargai waktu, yaitu dengan membiasakan disiplin. Sekarang, apa yang akan Rizky lakukan agar tidak terlambat lagi ke sekolah? Saya akan tidur lebih awal dan tidak main HP lagi. Baiklah Rizky, nanti Bu Guru akan mencoba bekerja sama dengan orang tua Rizky untuk membangunkan Rizky ketika pagi hari ya, menjelang sekolah. Sekarang Rizky boleh kembali ke kelas. Iya Ibu, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizky Bahtiar Wijaya. Saya senang tadi bisa diajak diskusi oleh Ibu Guru. Saya senang dicarikan solusi oleh Ibu Guru atas kesalahan saya. Saya berjanji tidak akan terlambat datang ke sekolah. Saya akan tidur lebih cepat dan tidak bergadang lagi. Terima kasih Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mercy, Iya Bu, tahu tidak kenapa dipanggil ke sini? tidak tahu. Bu Guru kasih tahu ya. Iya. Iya, alasan Mercy dipanggil ke sini bahwa tadi pagi Bu Guru melihat Mercy itu memakai sepatu berwarna putih. Iya Bu. Iya, bukankah setiap upacara itu Bapak, Ibu Guru, dan Kepala Sekolah selalu memberitahukan bahwa kita harus memakai sepatu berwarna hitam, benar tidak? Benar Bu. Iya, tidak apa-apa. Semua orang pasti pernah mengalami hal yang sama seperti Mercy. Tidak hanya Mercy, Bu Guru juga dulu pernah melakukan hal yang sama seperti itu. Iya Bu, saya minta maaf. Ya, tidak apa-apa. Mari kita sekarang cari solusi bersama untuk membantu Mercy menyelesaikan masalah Mercy ini. Baik Bu. Nah, Mercy melakukan hal seperti itu pasti punya alasannya. Kenapa Mercy memakai sepatu berwarna putih? Sepatu saya yang hitam kotor Bu, saya malas mencucinya. Oh begitu. Apakah Mercy masih ingat tentang keyakinan kelas yang telah kita sepakati? Iya masih ingat Bu. Keyakinan kelas apa yang Mercy ingat? Disiplin Bu. Penting tidak disiplin itu? Penting Bu. Kenapa penting? Supaya tertib Bu. Supaya tertib. Baiklah, selanjutnya langkah apa yang akan Mercy lakukan untuk memelihara kedisiplinan kelas supaya Mercy disiplin dalam hal ini? Saya akan memakai sepatu berwarna hitam sesuai peraturan di sekolah Bu. Kamu pastinya ingin kan menjadi orang yang sukses? Iya Bu. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama untuk selalu melakukan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama untuk mencapai sebuah kesuksesan. Dan jangan mengulangi lagi perbuatan tadi ya. Iya Bu, terima kasih. Iya, sama-sama. Sekarang silakan kembali ke kelas dan belajar bersama teman-teman. Baik Bu, saya permisi dulu. Assalamualaikum, nama saya Melsi, siswa kelas 5. Saya melakukan kesalahan atau tidak sesuai dengan keyakinan kelas kami, yaitu tidak memakai sepatu berwarna hitam. Saya tidak mendapatkan hukuman atau dimarahin. Saya ditanya alasan kenapa memakai sepatu putih oleh Bu Guru dan diminta mencari solusi atas kesalahan saya.
saya dapat menemukan solusi yang harus saya lakukan. Dan ini adalah demi masa depan saya. Terima kasih Bu Fat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.